Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini emak mau masak beberapa macam menu makanan ya. Pertama, subuh-subuh ini emak mau bikin cemilan. Tumben ya, nggak masak sayur dulu karena memang kan agak nyantai. Jadi kalau untuk masak lauk pauk itu nanti aja agak siangan, karena kalau mau bikin cemilan ini agak ribet. Makanya subuh-subuh, karena Ade Al kalau misalkan rewel bisa dipegang sama Pak Su. Untuk cemilan ini emak mau bikin risoles gitu ya, risoles sayuran. Jadi tuh kangen banget, emak udah lama ya nggak bikin cemilan risol gini, makanya emak subuh-subuh niatin banget pengen bikin risol. Nah ini emak motongin kentangnya sama wortelnya ini kecil-kecil ya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, emak itu cuman bisa bikin cemilan tuh kayak gini yang goreng-gorengan gitu. Kayak misalkan kayak gini bikin risol, atau bikin bakwan goreng, atau bikin empek-empek, atau bikin tekwan, atau somai gitu. Jadi mohon maaf kalau bagi kalian itu kurang sehat ya setiap emak bikin cemilan. Karena kalau misalkan bikin yang selain dari gorengan kayak bikin agar-agar gitu, anak-anak itu nggak suka. Jadi kasihan aja kalau mereka ngeliatin emaknya sama bapaknya makan gitu tanpa mereka harus makan, karena memang mereka nggak doyan ya percuma gitu kan. Apalagi Mbak Erin tuh seneng banget sama bakwan goreng atau bala-bala ya bahasa lainnya itu. Dia tuh hobi banget. Kenapa? Jadi ceritanya dulu itu waktu emak lagi hamil Mbak Erin itu pergi ke suatu tempat, itu tuh mau ada acara nikahan gitu ya saudara. Jadi disuguhin bakwan goreng gitu. Terus itu emak itu malu mau ngambil bakwan gitu ya. Malu gitu kan, aduh nanti takut dilihatin atau gimana, pokoknya ditahan aja sambil ngeliatin tuh bakwan. Sampai akhirnya pulang itu baru ngomong pengen bakwan gitu, tapi yang di kondangan tadi atau yang di acara tadi. Akhirnya beli di pinggir jalan dan rasanya nggak enak dong, nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai yang diharapkan. Ngebayangnya itu seenak yang mak ngeliat di acara nikahan itu. Jadi sampai dibilang, ya Allah kenapa nggak minta atau nggak ngomong, ya udah sih ambil aja gitu. Masih nggak enak, malu gitu Mbak bilangnya kayak gitu. Jadinya kenapa sampai sekarang ini Mbak Erin tuh hobi banget yang namanya bakwan. Oke, lanjut kita ke risoles ini ya. Jadi emak kasih sedikit ayam aja. Itu ada satu iris ayam ya yang udah diungkep. Emak campurin aja, emak iris kecil-kecil kayak gitu. Terus itu ditumis ini ya, dicampur sama daun bawang. Untuk bumbu di sini emak cuma pakai bawang putih halus aja ya. Terus juga nggak pakai lada karena Mbak Erin kurang suka ya. Pokoknya untuk selera ini disesuaikan aja sama seleranya di rumah masing-masing. Nah ini ditumis sebentar, habis itu baru wortel sama kentang yang udah diiris-iris tadi ini dimasukin. Habis itu nanti dikasih sedikit air ya biar dia itu nggak gosong. Terus dimasak sampai mateng, sampai kentang sama wortelnya itu empuk. Jangan lupa dikasih bumbu kayak garam, gula, sama di sini emak kasih sedikit kaldu jamur. Kalau buat emak sih kaldu jamur ini enak juga, merek Totole ya. Jadi emak baru sekali ini beli yang ukuran besar. Itu berapa ya waktu itu beli ya? 20 ribuan ke atas gitu harganya. Enak juga rasanya. Jadi emak memutuskan oke, emak nggak pakai yang yang warna kuning sama yang warna merah itu loh, yang rentengan. Kalian tahu kan ya kalau dulu emak suka beli belanja bulanan yang warna kuning. Nah itu sekarang nggak pakai lagi, jadi emak beralih ke kaldu jamur ini yang merek Totole. Nggak tahu ya ada merek lain atau enggak, karena banyak yang ngerekomen merek ini. Oke, jadi ini biar cepet mateng emak tutup ya, tuh pakai tutup panci andalannya emak.
Nah ini sekiranya airnya nanti udah kering, udah nggak ada lagi nih airnya, baru itu menandakan kalau udah mateng. Terus juga udah pencet ini wortel sama kentangnya udah empuk. Oke, waktunya dimatiin apinya. Nah ini ya udah kering, airnya udah nggak ada. Kita patiin apinya, emak kali. Mapatin apinya sambil nunggu ini isian risol ini dingin. Emak mau bikin kulit risolnya dulu. Ini dia untuk kulit risol, emak pakai setengah kilo tepung terigu. Bebas ya, mau curah, mau yang kiloan gitu atau yang bermerek kayak gini ya. Alhamdulillah, Ade Al bersin. Mau ya merek lain juga terserah ya. Di sini mak pakainya yang segitiga gini, belinya di pasar. Untuk bumbunya ini dikasih garam aja ya, sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Biar berasa aja gitu kulit risolnya ya. Nah ini nanti dikasih air. Kalau untuk air disesuaikan aja ya, jangan terlalu kental tapi jangan juga terlalu encer. Mohon maaf ya, emak nggak ada takaran untuk airnya karena ini langsung dari keran gitu. Nah ini emak pakai mixer karena biar cepet aja nyatunya. Tapi untuk kalian yang nggak punya mixer, untuk ngaduk tangan juga bisa ya, cuman kan agak lama gitu. Nah di sini airnya masih ngalir ya, walaupun kecil ya tuh. Pokoknya diaduk sampai dia tuh merata, sampai nggak ngumpel-gumpel lagi ya, nggak ada terigu yang ngegumpel gitu. Pokoknya sekira-kira aja ya, jangan ini ya, jangan terlalu encer juga, tapi jangan kekentalan juga. Kalau kekentalan dia tebel gitu ya. Nah di sini kalau rasa udah pas adonannya, emak pakai 1 butir telur. Nah ini ya, biar agak lembutan gitu kulit risolnya, dan juga nggak pecah nanti ya kalau nanti didadar di teflon gitu. Nah ini kira-kira menurut emak ini udah pas ini, jadi langsung aja mau emak dadar gitu di teflon ya. Oke, jadi pertama ini kita panasin dulu teflonnya. Kalau sekiranya udah panas baru kita tuangin adonannya kulit itu ya, adonan kulit risol. Terus sekiranya kalau udah kering gini ya, langsung aja diangkat. Nah itu jadi teflonnya itu lengket ya, karena udah lama juga nggak emak pakai, biasanya nggak pernah lengket. Nah sambil adonan di teflon itu kering, yang tadi itu yang baru diangkat itu langsung diisi sama sayurannya itu ya. Tuh abis itu digulung, terus taruh di wadah kayak gini. Udah jadi, lakuin itu terus sampai adonannya itu habis. Oke, jadi ini udah selesai semuanya, adonannya udah habis, dan ini jadinya agak sedikit ya karena memang ukurannya itu gede-gede. Kalau kalian mau bikin yang kecil-kecil juga nggak apa-apa, jadinya juga lumayan banyak ya. Karena ini mah ukurannya gede, jadi agak sedikit, tapi nggak apa-apa lah, puas juga ya karena yang makan cuman masa keluarga, ini bukan untuk jualan. Nah lanjut, ini emak langsung masak aja. Kebetulan emak mau bikin sop daging. Emak waktu itu kan belanja mingguan kemarin beli daging ya 1/2 kilo. Jadi langsung aja ini emak mau masak. Nggak campur apa-apa, nggak campur sayuran, cuman daging tok sama daun sop sama daun bawang. Jadi ini sebelum dimasak dicuci dulu. Abis itu emak ngerebus untuk pertama kalinya ya. Kalau udah mendidih nanti airnya dibuang. Terus lanjut diganti sama air yang baru. Sebenarnya ada ya tips untuk ngerebus daging biar cepat empuk gitu ya. Apa gitu ya kodenya ya. Pokoknya emak nggak tahu karena emak nggak pernah nyoba. Kalau kalian yang pernah nyoba, komen di bawah ya. Gimana tipsnya itu ya. Kayaknya dihidupin, dimasak berapa menit, terus dipatiin gitu ya. Habis itu dimasak lagi
nanti dia empuknya cepet gitu. Pokoknya emak nggak tahu. Kalau kalian yang pernah nyoba, tolong komen di bawah ya. Oke, sambil nunggu ini dagingnya empuk, emak mau bikin cuka dulu ya. Nah, karena emak ini bikin risol, itu lebih enak pakai cuka gitu walaupun gak ada pempeknya. Kalau untuk gula ini 1 kilo ya teman-teman semuanya. Terus kalau untuk cabai rawit sesuai selera aja. Untuk bawang putih di sini karena besar-besar ukurannya jadi cukup 2 aja. Kalau yang kecil-kecil baru 3 bonggol ya. Jadi ini mau mak kupasin semuanya bawang putihnya ini, nanti mak blender aja karena nggak sanggup kalau giling tangan ya, biar cepet aja gitu. Oh ya, di sini mah kelupaan ada 2 bungkus asam jawa. Nah, ini mau mak pakai semuanya karena ini ukurannya 1 kilo ya. Dan nanti mau mak cairin gitu, mak remet-remet dicampur sama air biar dia larut ya. Nah, kayak gini diremet-remet kayak gini baru nanti dimasukin ke rebusan gula tadi. Oke, lanjut sekarang emak mau ngupasin bawang putihnya lagi nih sampai selesai ya. Dan ini udah mateng untuk rebusan pertama dagingnya, jadi airnya emak buang dan ini emak ganti sama air yang baru. Nah, ini langsung aja mak blender, dan di sini mak blendernya nggak dicampur sama garam ya, cuman ini aja bawang putih sama cabai rawitnya. Nah, ini dikasih sedikit air ya. Untuk ngeblendernya juga ini nggak halus-halus banget ya, agak kasar aja. Ini udah selesai ya. Nah, itu hasilnya kayak gitu, nggak begitu halus ya. Lanjut untuk sop-sopannya ini mak kasih garam aja. Untuk garam sesuai selera, ini 3 sendok teh garam kasar ya. Terus mak tambahin kayu manis sedikit, cengkeh ini kalau nggak salah 6 atau 7 biji gitu ya, sama pala juga sedikit tuh ya. Masak sampai dagingnya itu lembut. Terus di sini emak juga pakai kaldu jamur karena emak nggak punya kaldu sapi ya, nggak apa-apa lah pakai kaldu jamur, tetap enak kok rasanya. Dan ini emak tinggalin sebentar, kuah cukanya tahu-tahu meluap, ya ampun. Oke, emak ikhlas. Emak pasrah harus bersih-bersih, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, untuk kuah cuka ini emak tambahin garam kasar 2 sendok teh ya. Ini emak nggak tahu videonya yang mana, di durasi yang mana, pokoknya emak lupa. Emak udah males lagi nyari-nyarinya. Oke lah ya, pokoknya emak jelasin di sini dikasih garam kasar 2 sendok teh, tapi sesuai selera aja ya. Kalau kalian yang mau coba di rumah menurut kalian kurang asin bisa ditambahin gitu. Nah, ini karena udah mendidih, gulanya ya udah larut juga, langsung aja dimasukin cabai sama bawang putih yang udah di blender tadi. Habis itu nanti dimasak sebentar aja sampai dia mendidih lagi, baru dimatiin, udah selesai, udah matang gitu. Nah, ini dia teman-teman semuanya, kalian udah lihat sendiri ya tuh hasilnya, lebih dekat lagi tumpahan tadi ya. Oke lah, nanti abis ini emak baru bersih-bersih kalau udah selesai semuanya ya.
Dan ini udah mendidih. Oke, waktunya dipatiin apinya. Udah selesai, udah matang untuk cuka ini. Alhamdulillah, ye. Lanjut di sini emak goreng risolesnya ya. Ini 4 biji aja emak gorengnya karena ini ukurannya gede-gede banget. Jadi ceritanya emak itu inget banget waktu bulan puasa, kalau buka puasa itu selalu harus ada cemilan gitu, bukannya nasi duluan yang dimakan tapi cemilan dulu. Itu waktu sesudah nikah ya, karena Pak Su itu sudah kebiasaan kalau berbuka puasa itu paling nggak minuman sama cemilan dulu. Kalau untuk urusan nasi itu belakangan, bahkan bisa sampai ketemu sahur baru makan nasi gitu. Makanya emak waktu dulu itu setiap bulan puasa mau buka puasa itu selalu rajin bikin cemilan-cemilan kayak gini. Tapi ya cemilan jajanan pasar kayak gitulah ya, kayak risol kayak gini, kayak empek-empek. Yang pasti itu seringnya itu risol, empek-empek, bakwan, terus apa? Satu lagi tekwan ya. Nah gitu. Yang sering emak bikin sih itu aja. Dan sekarang emak mau nyicip dulu ini rasanya kayak apa risolnya. Dan ini pakai kuah cuka ya. Walaupun empek-empeknya nggak ada, tapi makan pakai risol juga enak kok. Setelah nyicip ini risol rasanya pas, nggak keasinan juga nggak tawar juga rasanya. Untuk cuka juga rasanya pas, nggak terlalu asem, terus juga nggak terlalu pedas karena Pak Su nggak suka pedas ya, atau nggak mau cukanya itu yang pedas-pedas nanti perutnya sakit gitu. Oke, jadi kita lanjut ya ke sop-sopannya. Ini makasih irisan bawang merah sama bawang putih aja. Kalau untuk bawang putih ini 2 siung, kalau untuk bawang merah itu 6 siung. Nggak ditumis ya, biar cemplung-cemplung aja. Pokoknya ini untuk sop-sopan ini bahannya semua cemplang-cemplung doang bumbu-bumbunya. Karena mah males giling ya, ya biasalah ya. Pengennya yang praktis, cepet matang gitu dan cepet makan. Ini udah matang, dagingnya juga udah lembut. Langsung aja mama masukin daun sop sama daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar, langsung matiin apinya. Udah deh, mateng. Ini di siang harinya Pak Su itu minta bikinin keripik kentang balado gitu. Jadi oke, emak bikinin karena emak sayang suami. Apaan sih lo emak? Jadi ini mau bikin keripik kentang balado dulu ya. Ini tuh kentang setengah kilo. Nanti mau emak iris tipis-tipis gitu. Ngirisnya sih pakai kupasan kulit itu aja ya, nggak usah pakai pisau kalau emak. Nah kayak gini. Jadi dia tipisnya itu merata gitu. Emak juga nggak punya kapur baru, apa sih ya yang buat makanan itu, kapur sirih. Kapur barus. Mati ge mak. Kapur sirih ya untuk ngerendam kentangnya itu biar nanti kalau udah jadi garingnya itu tahan lama atau awet ya. Ini emak nggak pakai, emak nggak punya. Jadi yaudah ala kadarnya aja kayak gini, iris-iris, cuci, udah goreng, terus matang, udah langsung makan gitu. Jadi kriuknya itu masih berasa. Kalau udah nanti makannya dia udah melempem gitu, melempes, nggak garing lagi atau nggak kriuk lagi. Nah ini langsung goreng. Dan untuk gorengnya juga jangan diaduk-aduk ya, jangan sering-sering diaduk, diemin aja, sesekali aja ngaduknya. Kalau pinggirnya udah coklat oke diaduk gitu, tapi jangan sering-sering banget karena itu yang bikin nanti dia nggak garing gitu katanya. Tapi memang iya sih. Tapi untuk supaya lebih garingnya tahan lama ya itu tadi pakai kapur sirih gitu. Nah ini udah matang ya. Kalau menurut Mas ini nggak gosong karena Mas suka gorengan itu yang kecoklat-coklatan gitu. Kalau menurut kalian gosong ya nggak apa-apa lah ya. Lanjut ini yang kedua ya, karena tadi Mak bagi dua gorengnya. Dan untuk goreng keripik ini juga minyaknya harus banyak ya. Oke, kita persingkat waktu aja. Nah ini udah matang, langsung diangkat.
Lanjut sekarang numis cabenya. Nah ini tuh stok emak ya, cabe halus atau cabe blender. Jadi emak itu sekarang nyetok bumbu-bumbu yang halus gitulah, biar praktis kalau masak itu nggak terlalu lama di dapur dan nggak ribet juga gitu. Makanya sekarang ini emak banyak nyetok bumbu-bumbu gitu, atau bahkan sambal yang udah mateng pun emak stok. Jadi kalau misalkan emak masak tanpa ada pedes-pedesnya, itu ada stok sambal tersendiri. Oke, jadi ini udah matang ya, dan ini numisnya nggak pakai minyak karena emak blendernya udah pakai minyak, jadi tinggal tambahin aja garam sama gula, dan di sini emak kasih sedikit peresan jeruk nipis. Oke, jadi ini masak sampai matang ya, tuh udah ada minyaknya kan, jadi nggak perlu ditambahin minyak lagi kalau saat masak nanti. Jadi udah selesai, tunggu dingin baru kita masukin keripiknya tadi yang udah mateng ya. Jangan panas-panas dimasukinnya, jadi nunggu dingin dulu cabenya, baru kita campurin ke keripiknya itu. Udah deh jadi. Oh ya, kelupaan tadi emak juga nambahin sedikit kaldu jamur ya. Jadi untuk bahan dan bumbu insya Allah emak tuh jujur, apa yang emak pakai itulah yang emak jelasin. Jadi kalau emak bilang pakai penyedap masako, ya memang masako yang emak pakai gitu, nggak ada sumput-sumputan. Karena ini pakai kaldu jamur asli ya, emak ngomongin kaldu jamur gitu. Alhamdulillah jadi ini udah selesai untuk masaknya dan udah jadi. Ini dia hasilnya. Jadi pas matang ini langsung makan, jadi kriuknya masih berasa. Kalau udah di atas 1 jam ke atas itu udah nggak kriuk lagi, nggak garing lagi. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video emak. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.